memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas hal itu tidak benar. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pusat perhatian dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Perang argumen, kesaksian, dan bantahan terjadi di ruang sidang. Pemanggilan 4 Menteri Jokowi oleh Mahkamah Konstitusi juga menjadi perhatian. Ratusan seniman, budayawan, akademisi, hingga masyarakat kebanyakan menyerahkan amicus curiae guna mendukung Mahkamah Konstitusi memiliki nyali dengan membuat putusan yang adil dan melampaui batasan legal formal. Putusan yang akan jadi catatan dan menjadikan MK tak hanya jadi lembaga tukang hitung angka semata. Inilah Satu Meja The Forum menguji nyali Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pusat perhatian. Selain perang keterangan saksi dan narasi, MK juga memutuskan untuk memanggil 4 orang Menteri Kabinet Jokowi untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April mendatang. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri yang dihadirkan sebagai ahli dari pemohon Anies Muhaimin bahkan menyebut Airlangga jadi salah satu menteri yang dinilai paling vulgar dalam memonetisasi bantuan sosial pada Pilpres 2024. Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Hartarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Tim hukum Prabowo Gibran merespon Faisal Basri dan mengatakan tak ada yang salah dengan pemberian bantuan sosial atau bansos yang memang bertujuan untuk membantu rakyat. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pork barrel, yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam Pilpres tersebut. Tak hanya di dalam sidang, perang argumen dan dukungan terhadap pihak-pihak yang terkait Pilpres juga terjadi di luar Mahkamah Konstitusi. Ratusan pegiat seni dan budayawan yang diinisiatori oleh Butet Kertarajasa dan Gunawan Muhammad menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang berisikan pendapat mengenai gugatan kasus pemilu 2024 ke gedung Mahkamah Konstitusi Senin siang.
Pegiat seni Ayu Utami memastikan para pegiat seni tidak terafiliasi dengan pasangan dari calon tertentu, melainkan mewakili keresahan teman-teman kesenian yang melihat ada dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Tujuan kami adalah untuk mengetuk hati para hakim untuk memutus mengenai pemilu 2024 dengan hati nurani, dengan rasa keadilan. Sebelumnya 303 orang akademisi, lembaga, dan warga sipil juga menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Diputuskan secara adil. Jadi bukan dalam arti digolkan ya, tetapi diputuskan secara adil itu bisa konsekuensinya bisa dimenangkan, bisa dengan pertimbangan khusus yang diambil keputusan oleh hakim. Mungkinkah Mahkamah Konstitusi memiliki nyali dengan membuat putusan yang adil dan substantif melalui batasan legal formal dan teknis administratif, dan tak hanya jadi lembaga tukang hitung angka semata? Menguji nyali Mahkamah Konstitusi itulah tema Satu Meja The Forum pada malam hari ini. Telah hadir di studio Hamdan Sulfa dari tim hukum Anies Mohaimin. Kemudian ada Profesor Sulistiawati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga ikut mengusulkan amicus curiae. Kemudian ada Marwah Arsiaan, Hakim Konstitusi 2003-2008. Pak Maru, selamat malam. Melalui sambungan Zoom ada Profesor Sigit Rianto dari Fakultas Hukum UGM. Malam, Prof. Sigit. Lalu, kemudian ada juga Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara UGM Yogyakarta. Malam, Uceng. Malam, Mas William. Kita juga lagi menantikan kedatangan dari Bang Todung Mulya Lubis yang mewakili kuasa hukum dari Ganjar Mahfud 03 dan Fritz Edward Siregar yang mewakili dari tim hukum dari pasangan Prabowo Gibran. Saya mulai diskusi dari Prof. Sulis dulu. Prof, ini ada amicus curiae dan Prof menjadi yang menginisiatori. Betul ya? Salah seorangnya. Salah seorang dari 303. Kenapa 303 itu? Begitu saja dibuka dan kemudian yang datang 303 dalam 3 hari lah kira-kira. Oh, tidak punya maksud tertentu ya? Tidak. Oke, tapi isinya apa sih amicus curiae dari Prof. Sulis? Ya, sebetulnya kan itu tujuannya adalah memberi bahan pertimbangan bagi para hakim MK. Lalu isinya adalah analisis akademik terhadap pasal-pasal yang terkait dengan pemilu gitu ya. Dan kemudian di Indonesia itu kebetulan ada dasar hukum yang bisa dikaitkan, misalnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 2009 itu dikatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi amicus curiae itu sebetulnya abstraksi, konseptualisasi dari keresahan masyarakat yang begitu banyak. Oke, tapi isinya apa? Petitumnya apa kalau boleh tahu? Ya, jadi ingin agar hakim Mahkamah Konstitusi itu memberikan keadilan yang sifatnya tidak hanya prosedural formal, keadilan technicality saja, tetapi adalah keadilan substantif karena Mahkamah Konstitusi itu adalah avant-garde, penjaga terdepan dari konstitusi, sehingga seharusnya undang-undang di bawahnya yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi, baik soal-soal substansi maupun prosedural formalnya bisa dikesampingkan agar sungguh-sungguh memberikan putusan yang adil secara substansial, dan itu diharapkan oleh 200-an juta pemilih yang ikut di dalam TPS kemarin. Baik, Prof. Sulis, saya pindah ke Prof. Sigit Rianto. Prof. Sigit juga dari Jogja juga mengajukan amicus curiae ya, Prof. Sigit? Ya, kita bersama dengan beberapa teman dari Fakultas Hukum, kita mengajukan amici curiae juga, Mas. Oke. Yang isinya adalah? Pertama begini, Mas. Jadi kenapa kita menyusun amici curiae ini, karena ini bagian dari dan merupakan kelanjutan dari gerakan
intelektual kita yang selama ini kita lakukan. Yang kita peduli terhadap kepentingan publik ataupun public interest. Nah, sekarang karena ada proses adjudikasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, maka kesempatan yang ada bagi kita adalah mengajukan amici curiae ini. Sedangkan kalau kita bicara filosofi maupun substansinya, amici curiae yang kita susun itu sebenarnya filosofinya beyond the electoral contestation. Artinya kita tidak terpaku atau tergantung pada hasil ataupun siapa yang menang dan kalah dari proses pemilu. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan rujukan hukum dan standar institusi yang berlaku saat ini dan masa depan ketika kita membangun demokrasi, melaksanakan demokrasi itu dengan institusi yang berintegritas, kredibel, dan berorientasi ke masa depan. Hal-hal teknis tentu kami uraikan di dalam amici curiae itu, dan tentunya kami berharap itu menjadi pertimbangan dan rujukan bagi para hakim di Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena kita melihat sebenarnya proses ini tidak berdiri sendiri, karena sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang itu semua kita tahu menimbulkan kerusakan hukum dan kerusakan etika yang ada di dalam sistem hukum maupun di dalam sistem bernegara kita. Nah, sekarang kita memberikan pertimbangan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menerapkan asas restitutio in integrum dalam konteks yang lebih luas, di mana Mahkamah Konstitusi mengembalikan pada situasi yang baik, yang normal, yang luhur bagi kredibilitas Mahkamah, bagi kredibilitas proses kontestasi demokrasi yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Prof. Sigit. Saya ke Pak Hamdan juga ya. Pak Hamdan meskipun di Timnas Amin tapi juga pernah berada sebagai orang nomor 1 di Mahkamah Konstitusi. Ini ada gejala amici curiae yang diujukan oleh UGM dan juga Salemba. Apa yang Anda baca sebetulnya? Ya, jadi Hakim Konstitusi dan juga Mahkamah Konstitusi itu tidak berada di ruang hampa atau di Menara Gading. Hakim Konstitusi itu tidak disuruh hanya berada di kamar, tidak boleh membaca koran, tidak boleh melihat media, dan tidak boleh membaca yang lain-lain kecuali apa yang dihadirkan di sidang. Ini beda kalau kita nonton TV, juri di Amerika, mereka tidak boleh mendengar dari luar, dia harus mendengar dari situ. Jadi Hakim Konstitusi, justru konstitusi itu konstituensi, jadi rakyat. Jadi Hakim Konstitusi itu mendengar juga bagaimana suara-suara rakyat di bawah, melihat perkembangan sosial politik yang ada, kemudian akan memberikan keyakinan apa yang harus diputuskan. Nanti disodorkan bukti-bukti dan dalil-dalil dalam persidangan. Jadi campuran antara bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, kemudian hakim merasa dari bacaannya, dari lingkungan sosial yang ada, termasuk dari amicus curiae yang memberikan pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat, itu juga pasti akan dipertimbangkan. Karena Hakim Konstitusi sekali lagi tidak berada di Menara Gading. Jadi, dia berada di tengah-tengah sosial. Dia harus juga mendengarkan denyut nadi suara rakyat. Karena dia adalah mewakili rakyat juga. Dia diamanatkan oleh rakyat untuk duduk situ menjaga denyut konstitusi agar konstitusi itu berjalan dalam relnya yang dicita-citakan dalam rangka meluruskan, mengguidance jalannya negara. Kalau negara, pemerintah yang merepresentasikan negara menjalankan yang agak di luar rel konstitusi, Hakim Konstitusi punya hati. Punya hati, ini harus kembalikan ke relnya. Kalau ada yang salah harus diluruskan. Nah, ini fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan seperti pengadilan biasa. Ini pengadilan konstitusi. Jadi jauh lebih luas dari bayangan orang tentang pandangan hakim pengadilan pidana atau hakim pengadilan perdata. Ini adalah public court. Jadi hukum hakim yang presentasikan kepentingan publik, kepentingan negara jangka panjang dan kelanjutan generasi-generasi.
Jadi ini karena itu putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusannya juga sangat berpengaruh ke depan, ke generasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi luar biasa. Luar biasa. Tapi itu apakah memang kemudian amicus curiae dalam sidang konstitusi itu menjadi sesuatu yang baru yang sedang terjadi? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Pak Marwara Arsiaan yang pernah juga jadi hakim konstitusi 2003-2008. Tren amicus curiae, hakim akan yakin akan mempertimbangkan? Ya, saya kira ini adalah merupakan gambaran daripada peradilan konstitusi yang menyangkut kepentingan umum seluruh bangsa. Oleh karena itu dia membuka partisipasi seluruh publik juga. Jadi kalau kita lihat dalam hukum acara MK itu ada yang dinamakan memberikan kesempatan kepada pihak terkait meskipun misalnya dalam judicial review diajukan oleh seorang pemohon, tetapi dia punya kepentingan itu adalah menyangkut seluruh bangsa sehingga putusan daripada pengadilan konstitusi nantinya disebutkan adalah erga omnes, meliputi semua, mengikat semua. Makanya dalam melihat proses beberapa hari ini, paradigma beberapa lawyer itu yang melihat dia dari sudut kepentingan privat dan membawa ajas-ajas yang dikenal di dalam peradilan perdata dan pidana, itu sama sekali paradigma yang berbeda dan mereka harus memahami bahwa suatu proses di Mahkamah Konstitusi itu dengan landasan berpikir yaitu kepentingan umum dan juga yang konstitusi itu seperti Magnus sudah menguraikan kemarin harus dibaca dengan cara moral reading of the Constitution. Oleh karena itu nilai tertinggi di situ adalah etik. Yang barangkali kita harus pahami betul itu sehingga kepentingan publik seluruh rakyat yang dalam konstitusi dengan constitutionalization of human rights itu membawa semua hak konstitusional dan HAM yang ada di situ harus memperhitungkan seluruh rakyat. Oleh karena itu amicus curiae itu merupakan suatu instrumen atau saluran yang bagi MK tentu dibutuhkan juga untuk melihat apa sih keadilan yang terjadi di masyarakat yang harus kita perhitungkan. Baik Pak Maruf, kalau lihat ada tren ada amicus curiae, pada sisi lain juga ada inisiatif dari mahkamah untuk memanggil 4 menteri dalam sidang mahkamah. Ini ada kaitannya itu ataukah ini sebuah prakarsa yang sebenarnya ingin menemukan apa yang sedang terjadi? Ya, saya kira memang indikator yang nampak dari permohonan pasangan nomor 1 dan 3 tentu telah memberikan input yang men-trigger mereka membutuhkan suatu data-data yang tidak terpengaruh daripada pihak pemohon ini, tetapi boleh memberikan data yang betul otentik untuk bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Saya kira keputusan majelis ini untuk memanggil 4 menteri sangat serius sebenarnya, tetapi menurut saya mereka melandasi ini karena sudah ada indikasi atau bukti permulaan yang akan mereka dukung, karena di dalam putusan MK itu agak berbeda dengan putusan yang sifatnya bukan kriminal di dalam peradilan kita. Peradilan konstitusi itu di samping alat bukti yang dipenuhi, dia harus berdasarkan keyakinan. Jadi bukti itu mendukung permohonan, tetapi hakim juga harus sampai kepada keyakinan. Meskipun barangkali saya kurang tahu ini apakah dia sampai pada model yang disebutkan keyakinan itu beyond reasonable doubt atau mungkin ada peringkatnya sedikit. Karena di dalam pidana ya memang harus suatu putusan hakim yang menghukum apalagi menjatuhkan hukuman mati itu pasti harus dengan suatu standar beyond reasonable doubt. Saya kurang tahu kalau ini. Tetapi dalam praktek kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa berdasarkan alat bukti ini ada. Menurut saya hakim MK sekarang melihat barangkali itu dari meskipun sebenarnya yang men-trigger ini adalah permohonan para pihak. Permohonan para pihak, tetapi, meskipun tidak diakui sebagai permohonan para pihak kan. Tetapi pasti
Oke. Tentu ada pemicunya, trigger mekanismenya dari para pihak, kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Saya kira baik, Pak Maru. Yang telah bergabung juga Todung Mulya Lubis dari kuasa hukum dari Ganjar Mahfud. Bang Todung, kalau dilihat inisiatif dari Mahkamah untuk mengundang 4 menteri, ini Anda lihat ini sesuatu yang lebih progresif dan menjanjikan sesuatu yang lebih baik ke depan? Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Belum pernah merasa optimis seperti sekarang? Dalam beberapa hari sidang ya, yang saya hadiri dari pagi sampai malam, suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, terutama dari majelis hakim ya, yang 8, itu sangat saya apresiasi. Kenapa? Karena mereka membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kami semua, baik itu pemohon 1, pasangan Amin dan Muhaimin, maupun kami, ya, Ganjar Mahfud, termasuk juga Prabowo, Gibran, dan KPU. Kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan argumentasi kita, menyampaikan bukti-bukti kita, cross-examine saksi dan ahli. Nah, ketua majelis itu tidak membatasi sama sekali. Jadi kalau kita kemarin itu meminta supaya didatangkan 4 menteri, waktu itu memang tidak dikabulkan, karena dikatakan oleh ketua majelis, ya, kami akan memanggil 4 menteri itu kalau kami menganggap perlu untuk memanggil 4 menteri itu. Dan yang akan melakukan wawancara atau pertanyaan itu hanya anggota-anggota majelis hakim. Buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu. Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati. Dan itu buat kami satu langkah maju dari Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu, atau ada yang menyebut kejahatan pemilu. Nah, kalau hanya saksi dan ahli yang kami bawa, kalau hanya bukti yang kami berikan kepada majelis, mungkin itu tidak cukup. Majelis hakim dihadapkan pada pertaruhan yang luar biasa. Kalau dalam perkara pilkada, kita melihat majelis hakim sudah memutuskan diskualifikasi terhadap beberapa bupati, juga memutuskan pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Ini kan taruhannya lebih besar. What is at stake is ini presiden, ini wakil presiden. Jadi dia butuh penguatan, dia butuh informasi yang lebih lengkap dan lebih banyak, terutama dari mereka yang memegang kekuasaan, pengambil keputusan. Saya mengapresiasi dan saya betul-betul punya optimisme. Punya optimisme. Punya optimisme. Baik, saya ke Zainal Arifin Muhtar, Bang Uceng. Bang Uceng, apa yang Anda lihat dengan inisiatif dari Mahkamah untuk memanggil 4 menteri ke sidang Mahkamah Konstitusi dalam kaitan Pilpres? Mas BDM, saya kira pertama yang harus kita bilang sebenarnya kali ini yang bukan diuji bukan sekedar nyalinya Mahkamah Konstitusi ya. Sebenarnya marwahnya yang sebenarnya sedang diuji. Karena kalau kita lihat, saya harus bilang begini, pertama kalau MK sendiri saya kira pendekatan formil sudah lama dia tinggalkan sebenarnya. Ya, karena kalau kita lihat dari 2004, 2009, 2014, 2019, MK sudah berani masuk. Jadi saya yakin kali ini pun MK tidak bertindak seperti Mahkamah Kalkulator. Di 2019 sendiri MK mempertimbangkan banyak hal di luar soal hitungan suara. Walaupun kemudian dia mengatakan tidak signifikan untuk membuktikan adanya TSM. Itu yang pertama. Tapi yang kedua lebih penting yaitu ketika menerabas yang namanya ketatnya hukum acara dan ketatnya pembuktian. Saya kira di sini MK diperhadapkan dengan logika yang harusnya jauh lebih substantif. Saya membayangkan begini Mas BDM, kalau mau membuktikan TSM itu mustahil dengan pendekatan formal, sudah pasti mustahil. Karena kalau di negeri kita ya, kita kan mengalami apa yang disebut dengan autocratic legalism. Terjadi semacam legalisasi terhadap proses keliru. Jadi kalau bansos dilihat hanya sekedar bahwa sudah disusun undang-undang dan disepakati oleh DPR dan pemerintah, menurut saya selesai. Karena memang itu dikreasikan dan seakan-akan diamankan secara proses hukum. Tetapi kan harus dilihat jauh lebih dari itu. Nah, di titik ini saya kira pertarungan pengujian terhadap para hakim MK untuk mempertaruhkan marwahnya. Nah, yang ketiga saya mau bilang begini, kalau yang ini membuat saya sedikit agak khawatir ya,
kan kalau pendekatan teoritik membaca hakim itu kan ada ada dua teori besar sebenarnya untuk membaca hakim. Yang pertama pendekatan yang disebut dengan judicial activism and judicial restraint. Seberapa jauh hakim itu mau bertahan pada aturannya saja atau seberapa aktif dia mau keluar, ya, activism dan restraint. Pendekatan kedua itu judicial heroism. Salah satu researcher orang Indonesia itu Romo Stefanus Henricus yang pernah menulis soal judicial heroes. Nah, tapi kalau kita lihat MK kali ini, saya kira apalagi berhadapan dengan kasus politik, kita harus bilang hakim MK ini dalam pengamatan saya itu terbagi 3 genre saat ini. Ada satu yang ya mungkin mewakili tradisi judicial heroes itu, dia akan mengeluarkan aktivism atau restraint itu berdasarkan konsepsi yang dia bayangkan soal hukum yang baik. Di seberang satunya adalah hakim-hakim yang sebenarnya punya afiliasi ke partai politik, afiliasi kepentingan, dan di tengah-tengahnya ini adalah hakim yang kira-kira lebih pragmatis. Ya, dia bisa kapan saja menuju ke arah yang idealis, tapi kapan-kapan saja dia bisa menuju ke arah yang lebih politis. Nah, biasanya Bang BDM, saya kira pertarungan di MK itu, apalagi kalau berhadapan dengan kasus politik, itu adalah bagaimana hakim yang baik ini bisa memenangkan atau menarik para hakim yang ada di tengah ini. Dibanding hakim tengah ini akan pindah ke hakim yang lebih terafiliasi kepentingan politik. Nah, di titik itu yang saya ingin mengatakan bahwa, saya nggak tahu ya, tapi bayangan saya kemungkinan besar, kalaupun kemudian ada basis penerimaan terhadap permohonan 01, dan 03 di permohonan di nomor perkara 01 dan 02 ini, saya kira dugaan saya hakim MK akan mencoba cari titik tengah. Titik tengah. Ya, titik tengah bayangan saya. Jadi nyali marwahnya itu kemungkinannya hanya beraninya di titik tengah. Ya kan? Kalau tidak herois ya? Ya, kemungkinan tidak menurut saya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Makanya kenapa dipanggilnya para menteri ini menurut saya akan menarik. Saya berandai-andai begini nih, kalau misalnya salah satu atau salah dua dari menteri kemudian menyampaikan bahwa memang ada pengerahan ya secara luar biasa dari presiden dan lain sebagainya, saya kira clear. Dua hal yang bisa kita lihat di situ. Satu, berarti tersistematisnya dan terstrukturnya sebenarnya itu bisa terpenuhi. Dan yang kedua saya kira itu menjadi pintu masuk bagi MK untuk menguak lebih besar, yaitu apa? Memanggil presidennya, untuk memeriksa presidennya. Memanggil presiden. Iya, menurut saya kalau memang salah satu atau salah dua dari menteri ini memang bisa menyampaikan bahwa ada semacam perintah, ada semacam tekanan, dan ada semacam ajakan untuk menggunakan fasilitas negara atau menggunakan keuangan negara untuk tujuan tertentu. Nah, artinya begini, saya lihat sebuah kemungkinan masih terbuka nih. Ya, semua kemungkinan masih terbuka. Apakah MK akan marwahnya akan diuji dan dia lulus, ataukah MK ternyata ya dia cari titik tengah saja, ataukah sekalian MK gagal lulus dalam ujian marwah. Oke, baik Uceng. Bung Hamdan Zulfa, kalau Anda kenal dengan hakim-hakim konstitusi yang ada, apakah nanti akan main aman di jalan tengah, atau ada juga optimis seperti Bang Mulya dengan konteks dengan indikasi adalah 4 menterinya dipanggil? Saya membaca putusan dari para hakim yang sekarang ini, kalau kita lihat ya, di putusan 90. Di putusan 90 itu sebenarnya ada banyak hakim yang memiliki pikiran-pikiran yang sangat progresif. Ya. Walaupun dengan catatan misalnya ada 2 hakim yang melakukan concurring opinion, tapi concurring opinion yang diberikan itu termasuk termasuk progresif bagi saya, karena dia membatasi siapa yang bisa menjadi presiden dengan pertimbangan yang cukup bagus, yaitu dia telah matang dulu untuk menjadi kepala daerah sehingga batasnya sampai kepada gubernur.
Artinya tidak memperhatikan permohonan yang diajukan oleh pemohonnya sampai kepada wali kota atau elected person. Karena juga masih soal di situ, elected person itu apakah juga termasuk anggota DPRD, juga elected person juga. Ya. Jadi, tapi dia membatasi betul. Saya kira ini artinya dari concurring opinion itu cukup. Sebenarnya dissenting ya? Sebenarnya dissenting. Kalau kita baca sebenarnya dissenting. Karena itu saya dengan gestur dan cara bertanya hakim dan kesepakatannya untuk memanggil empat menteri itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Artinya hakim sudah meninggalkan cara berpikir bahwa sengketa pemilu sebagai sengketa hasil itu sudah ditinggalkan dengan dipanggilnya menteri itu. Kenapa? Karena para hakim ini akan meneliti lebih jauh tentang proses. Karena tidak mungkin akan menghasilkan hasil yang benar dari pemilu kalau prosesnya tidak benar. Saya kira inilah dalil bagi hakim untuk masuk kepada proses dan justru dengan memanggil menteri itu untuk mengkonfirmasi berbagai bukti-bukti pandangan ahli yang diajukan oleh para pihak di pengadilan bahwa memang ada yang tidak benar dalam proses ini, penggunaan bansos salah satunya, kemudian pengerahan aparatur negara, dan negara melalui pemerintah menggunakan segala organ fasilitas negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kalau itu yang terjadi, siapapun tidak ada yang bisa melawan itu. Kan negara punya kekuasaan melalui infrastruktur, negara punya kekuasaan melalui uang, dan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, itu pasti menang. Nah ini kalau yang dibuktikan itu pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Baik. Memang banyak sekali dinamika-dinamika yang menarik dalam ruang sidang. Ada yang optimis, ada yang realistis, ada yang pesimis. Tapi tuntutan adalah mengulang pemilu. Apakah itu mungkin? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Telah tergabung juga Frits Edward Siregar dari tim hukum dari pasangan 02 melalui sambungan Zoom. Bang Frits, gimana Anda menanggapi kesaksian dari ahli Fran Magni Suseno soal bansos yang dianalogkan sebagai pencurian? Pertama-tama kalau kita berbicara mengenai pencurian, kan pencurian itu kan dilakukan sesuatu tanpa disetujui oleh yang berhak. Dan kalau kita mengacu bagaimana proses yang terjadi, bansos itu kan merupakan program pemerintah, perintah konstitusi, perintah undang-undang yang sudah disetujui oleh partai politik melalui DPR, yaitu lembaga perwakilan kita semua. Dan seberapa jumlahnya itu kan juga sudah disetujui oleh DPR. Presiden atau pemerintah tidak dapat mempergunakan anggaran tanpa ada persetujuan dari DPR. Tinggal kemudian administrasinya, pengadministrasiannya, siapa yang dapat melaksanakan bansos. Dan sebenarnya saya mengatakan bahwa bansos ini kan merupakan satu bagian kecil dari apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial. Ada subsidi, ada juga BPJS Kesehatan, ada juga PIP, ada PKH. Dari 493 triliun untuk tahun 2024 yang dikelola oleh Menteri Sosial itu sebanyak 81 triliun, hampir 400 lebih itu tidak dikelola oleh Kementerian Sosial. Begitu Pak. Oke, baik. Prof. Sigit Rianto, kalau Prof. Sigit lihat dari kesaksian Fran Magni Suseno yang menyebutkan soal bantuan sosial, apa yang Anda baca Prof. Sigit? Baik, terima kasih Mas Budiman. Jadi begini, kalau soal dinamika di sidang dan hal teknis hukum, saya kira itu sudah dibicarakan oleh para mantan hakim dan para lawyer yang mewakili kontestan pemilu kali. Tapi kami ingin melihat posisinya dari sudut pandang akademisi atau intelektual yang dalam tanda petik memang pada akhirnya harus terlibat dalam situasi ini. Pertama adalah karena memang dari sudut pandang kami kita melihat apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Ada populis legalism, ada abusive legalism, yang itu semua adalah kita saksikan bersama dan menjadi bagian dari kepedulian para akademisi yang mengajukan amici curiae ini. Nah,
sekarang saatnya kalau kita melihat situasi seperti yang tadi saya gambarkan, maka yang kita harapkan adalah hal ini bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena suka atau tidak suka, Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari atau pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan ini. Kita bisa tahu bahwa dari apa yang sudah diputuskan sebelumnya, kemudian lembaga penyelenggara pemilu KPU dan yang lain-lain, ada cacat moral, cacat etika di sana. Nah, sekarang saatnya kesempatan itu adalah harus dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan melihat bahwa proses maupun hasil dari semuanya itu menunjukkan bahwa substansi hukum, reason behind the existing law, maupun institusi yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat, itu menjadi institusi yang membanggakan, justru menimbulkan distrust, keraguan-keraguan. Nah, ini adalah kesempatan bagaimana Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nalar, menjaga nurani, dan menjaga keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Karena itu adalah mandat yang diamanatkan dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, berbagai bukti teknis hukum yang disampaikan oleh saksi ahli maupun oleh para pihak yang berkontestasi itu menjadi bagian dari apa yang memang harus dipertimbangkan oleh para hakim. Di samping tentunya adalah pandangan-pandangan dari amici curiae yang di situ juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang secara teknis maupun secara substantif sangat membantu bagi para hakim di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu kan. Baik, Prof. Sigit. Prof. Tulis, kalau tadi Romo Magnis keras ya berbicara dalam sidang mahkamah, bicara soal pork barrel, bicara soal mafia dan lain sebagainya. Apa yang Anda baca sebenarnya dari kesaksian Romo Magnis di sidang Mahkamah Konstitusi? Ya, Romo Magnis itu mengkonseptualisasi begitu banyak peristiwa, fenomena di dalam suatu rangkuman menurut saya yang sangat cantik ya. Tapi saya boleh jawab gini juga nggak, mau menyambung Prof. Sigit tadi ya. Dalam rangka reformasi hukum ke depan, sebenarnya tuh hari ini yang terjadi adalah globalisasi hukum. Jadi bukan hanya globalisasi dalam bidang ekonomi di mana terjadi pertukaran barang dan jasa yang begitu masif. Dalam ruang globalisasi hukum itu terjadi pertemuan antara berbagai sistem hukum dari berbagai arah menuju ke berbagai arah ya. Jadi kita itu sebagai warga global sekarang ini disatukan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama, yaitu penghormatan kepada kemanusiaan, jadi hak asasi manusia. Yang kedua adalah good governance. Jadi tuh seluruh dunia juga melihat bagaimana negara-negara itu menjalankan pemilunya, menegakkan demokrasinya, negara hukumnya gitu ya. Dan juga dalam bidang lingkungan. Nah, bagaimana terjadi globalisasi hukum itu? Tidak hanya melalui ratifikasi, jadi delegasi dari berbagai negara berkumpul di PBB, melahirkan konvensi-konvensi dalam berbagai bidangnya tadi saya sebut, lalu diedarkan ke berbagai negara lagi, diratifikasi sehingga konvensi internasional menjadi hukum kita. Tapi yang kedua, melalui amicus curiae ini adalah suatu juga yang diadopsi di Indonesia gitu. Ya, jadi menurut saya ini kita lihat aja ke depan ini mau nggak kita terbuka terhadap ini semua gitu. Karena kalau kita nggak mau nggak bisa dihindari juga terjadi itu sudah. Bahwa kita sekarang ini situasinya adalah borderless state, borderless law. Karena seluruh dunia prinsip-prinsip keutamaannya itu sama gitu. Melihat good governance ini, melihat soal-soal hak asasi manusia dan lingkungan gitu. Baik, Prof. Hamdan. Jadi kalau dilihat saksi dari 01 Faisal Basri, ya ahli dari 01 Faisal Basri juga menunjukkan pork barrel politics sebagai upaya untuk membeli sebetulnya ya, membeli suara dan sebagainya. Kenapa sampai ada kesimpulan itu dari ahli 01 sebetulnya? Ya memang kenyataannya ya, kami juga mengajukan ahli yang Dr. Fit kemarin, yang secara akademik dan statistik membuktikan bahwa ada hubungan antara penyaluran bansos yang begitu masif
dengan peningkatan persentase yang luar biasa dari pemilih terhadap 02, Prabowo Gibran. Dan itu sama halnya, kalau saya percaya pendekatan akademik seperti itu, sama halnya saya percaya kepada quick count. Saya percaya dengan survei. Jadi memang terbukti bahwa ada hubungan kausalitas antara pembagian bansos dengan peningkatan yang luar biasa dalam 3 bulan terakhir terhadap 02. Tadi teman-teman menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan bansos. Setuju. Bahwa bansos itu adalah merupakan satu upaya atau program negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang miskin. Masalahnya adalah penyaluran bansos diembel-embeli dengan gambar 02. Diembel-embeli dengan warna bungkusannya, warnanya 02. Diembel-embeli dengan titipan, ini dari Pak Jokowi. Ingat ya, ada anaknya yang ikut menjadi wapres. Nah ini jadi masalah. Jadi tidak masalah pembagian bansos itu, tapi masalahnya adalah penggunaan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Kalau dibilang ini untuk kepentingan tiga-tiganya ya, itu fair. Itu fair. Tapi ini hanya untuk salah satu saja. Nah ini ya jadi masalah bagi rakyat di bawah, menyatakan bahwa lah kalau nanti terpilih yang lain tidak akan dapat lagi kita bansos ini. Dan memang dikampanyekan begitu. Ini kebaikan hati dari presiden. Nanti kalau presiden ini tidak ada lagi, tidak terpilih, tidak akan ada lagi nih bansos. Gimana rakyat akan tidak terpengaruh? Jadi itulah persoalannya. Itu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etis yang disampaikan oleh Prof. Magnis. Pelanggaran-pelanggaran etik yang sangat luar biasa. Prof. Maru, kalau saya tanya ya, ini ada POK Barrel Politik. Jumat ada diundang 4 menteri. Anda sebagai orang yang pernah menjadi hakim konstitusi, apa sebenarnya mau digali keterangan dari 4 menteri itu berkaitan dengan POK Barrel Politik itu? Ya, kalau saya menduga tadi bahwa kalau seperti bantahannya Fritz tadi itu, bahwa itu adalah program yang sudah ditentukan, diajukan dengan undang-undang, diatur dengan undang-undang, kemudian disetujui DPR. Ya undang-undang memang harus disetujui DPR. Tetapi persoalan bahwa seperti dikatakan Pak Hamdan tadi, dipergunakan untuk dengan cara yang tidak fair kan. Satu. Dan kemudian MK itu menjadi agak gamang sekarang, peran daripada putusan nomor 90 berperan betul menjadi ini tuman semua. Karena kelihatannya sistem hukum dan peradilan sudah bisa dikendalikan, maka kemudian muncullah semua penggunaan kekuasaan ini dengan sangat leluasa. Oleh karena itu MK menjadi gamang sekarang karena putusan nomor 90 itu, ketika saya sendiri melakukan legal audit terhadap itu, sesungguhnya MK tadinya punya kesempatan memperbaiki itu karena dikatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kalau ada dilanggar independensi peradilan melalui konflik kepentingan seperti itu putusan cacat. Kalau yang dulu disebutkan tidak sah, tetapi dibiarkan. Padahal di undang-undang itu dikatakan adili lagi. Dan ini seperti sering saya sebutkan itu doktrin hukum acara pidana Amerika itu, buah pohon beracun dimakan. Inilah sistem yang ada sekarang di pembuluh darah pemilu dan maka terjadi semua ini. Oleh karena itu MK tampaknya ingin memperbaiki sepertinya. Ketika 4 menteri dia ingin mendapat data otentik seperti dikatakan oleh Fritz tadi itu program yang sudah disahkan. Tetapi apakah benar begitu? Besaran, magnitude, kemudian cara memberikannya bagaimana? BLT, kalau dilihat presiden membagi BLT di depan istana, di seluruh dunia tidak ada itu. Sinterklas pun tidak di depan jalan raya begitu. Ini yang menyebabkan saya kira bahwa Mahkamah barangkali akan mengambil satu putusan nanti mungkin kompromistis tapi ada kejutannya. Baik. Zainal Arifin Muchtar, Uceng. Ini kalau memang POK Barrel Politik nanti terbukti dan diamini oleh 4 menteri, apakah memang masih ada peluang bagi MK untuk
Tadi Anda mikir jalan tengah ya. Apakah jalan tengah dalam arti mengulang pemilu dan apakah waktunya masih cukup? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanugio di satu meja The Forum. Zainal Arifin Mohtar, Uceng. Ceng, seandainya dalam perkembangan nanti pork barrel politik itu kemudian terbukti dan kesaksian 4 menteri itu juga confirm gitu, Anda yakin bahwa MK berani untuk memerintahkan semacam pemilu ulang? Ya, yang pertama saya kira, yang tadi saya bilang, bahwa ujian terbesarnya itu adalah kemampuan hakim untuk keluar dari logika formil saja. Kalau persis tadi yang disampaikan oleh Frits, maka saya kira akan menjadi keliru karena tidak mungkin bisa dibuktikan satu konsep yang namanya TSM kalau logikanya logika yang seperti disampaikan oleh Frits, logika yang sangat formil, bahwa karena sudah disepakati, sudah ada aturannya. Biasanya dalam konteks kita tadi saya sampaikan, aturan itu dibuat untuk membenarkan tindakan kejahatan. Kalau kita baca bahkan bagaimana sempat menyebut itu, hati-hati para hakim, seringkali sebuah kejahatan itu dibungkus dengan aturan hukum yang kuat. Ya kan? Jadi kalau hakim masuk ke logika formil, saya kira akan berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya para menteri itu akan mengkonfirmasi adanya konsep pork barrel misalnya. Nah, kalau itu terbukti, maka harusnya, saya mengatakan ya, harusnya hakim bisa meletakkan itu menjadi jauh lebih bermakna dalam konteks nilai. Kalau karena namanya pork barrel, lalu kemudian itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan political corruption sebenarnya, ya, korupsi dengan motif politik. Itu banyak konsep dan teori yang menjelaskan soal political corruption. Bagaimana sebenarnya itu menjadi salah satu bentuk dari bentuk perilaku koruptif yang dipakai dalam konteks political corruption. Nah, masalahnya adalah apakah MK akan memakai itu untuk membenarkan permintaan 01 dan 03? Oke. Ya kan, itu lain soal, karena permintaan 01 dan 03 itu adalah mengulang pemilu, lalu kemudian tidak mengikut sertakan 02. Nah, itu yang saya bilang, kalau MK high sangat menarik logikanya, bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu akan dipakai. Tapi kalau mau pakai, kalaupun terbukti pork barrelnya, menterinya mengakui itu ada semacam sistematisasi dan terstruktur yang ada, apakah Hakim MK langsung berkesimpulan bahwa pemilu diulang dan 02 tidak ikut serta? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya kan? Karena korelasinya nanti pasti akan ditanyakan. Pasti korelasinya kenapa kemudian dinyatakan kalau menteri diperintahkan itu berarti pasti berkaitan dengan 02. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya 4 menteri ini berbicara, ya, dan itu salah satu atau salah duanya itu kemudian mengirimkan sinyal yang jelas bahwa memang ada paksaan, ada tekanan, ada perintah, ada arahan, dan ada kemauan presiden untuk membantu dan memenangkan melalui aliran pork barrel misalnya, maka saya kira ada satu tahap yang bisa dilakukan MK sebelum masuk ke arah kesimpulan yang harusnya bisa menjadi menarik, yaitu apa? Memanggil presidennya. Memanggil presiden, oke. Baik, Uceng. Baik. Memanggil presiden dan tokoh-tokoh lain. Saya kira salah satunya yang banyak dibicarakan kan adalah yang ikut membantu menyalurkan itu. Misalnya adalah pihak militer maupun pihak polisi misalnya. Oke, baik. Bang Todung, seberapa yakin permintaan Anda itu pemilu diulang dan diskualifikasi itu bakal dikabulkan? Kalau kita melihat jalannya persidangan dengan semua keleluasaan yang diberikan oleh majelis hakim, kalau kita melihat keberanian majelis hakim meminta 4 menteri untuk datang, saya punya optimisme seperti yang saya katakan tadi. Ada suatu ekosistem ya, yang agak berubah dalam ruangan MK itu. Memang ada upaya seperti yang dikatakan oleh Uceng tadi untuk tetap menjalankan ya, proses peradilan sesuai dengan peradilan pidana atau perdata. Pembuktian itu harus dilakukan seperti yang diadakan di negara-negara lain, beyond any reasonable doubt gitu.
tidak mungkin kita bisa membuktikan TSM dengan cara seperti itu. Tapi kelihatannya Majelis Hakim membuka pintu untuk kita tidak menggunakan apa yang disebut beyond any reasonable doubt itu. Jadi dia mendengar semuanya, seluas-luasnya. Nah, kalau melihat itu, saya punya harapan bahwa akan ada satu putusan yang mungkin tidak seradikal yang kita bayangkan, tapi putusan yang berupa semacam terobosan. Nah, saya ingin menambahkan satu hal. Dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, setelah putusan MK nomor 90, ada semacam demoralisasi dalam tubuh hakim-hakim MK, dalam tubuh MK secara keseluruhan. Nah, mereka ini berada dalam titik nadir. Nah, inilah momentum mereka untuk bangkit kembali. Nah, mereka menunjukkan itu dengan beberapa putusan akhir-akhir ini. Ada satu putusan yang menghilangkan parliamentary threshold, itu bagus. Ada putusan yang tetap mempertahankan pilkada pada bulan November, tidak pada bulan September, seperti yang dimaui oleh Jokowi. Kemudian soal kejaksaan, dan terakhir putusan yang membatalkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 dan juga pasal 310. Nah, ini ada upaya dari MK untuk memulihkan kembali marwahnya, martabatnya. Nah, apakah ya mereka akan mendapatkan informasi yang cukup, penguatan yang cukup, afirmasi yang cukup dari kehadiran 4 menteri ini dan semua saksi yang ada untuk membuat satu putusan yang betul-betul enlightening. Enlightening. Oke, baik. Hamdan, yakin dengan seperti Bang Mulya bahwa hat-trick kejaksaan, pilkada, berita onar, dan kemudian akan bermuara pada selisih sengketa pemilu? Ya, di MK itu sebenarnya isu utamanya kaitan dengan pemilu ini adalah apakah pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini sudah dilaksanakan secara demokratis dan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Yang demokratis itu dalam terminologi internasional free and fair. Nah, sepanjang pengamatan saya di sidang awal sampai pada terakhir kemarin sudah ada cukup dan sangat reasonable bahwa pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi itu sudah terjadi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip free and fair itu sudah terjadi. Ini nyata. Jadi karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusi, kalau dibiarkan dan hakim tidak mengambil peran untuk meluruskan kembali, ini akan dilakukan lagi pada 5 tahun yang akan datang. Dan ini akan jadi hal yang biasa, sangat berbahaya bagi pelaksanaan negara Indonesia yang berdasarkan konstitusi, sangat berbahaya. Karena itu, disinilah peran penting hakim konstitusi untuk meluruskan jalannya konstitusi agar tidak terulang pada masa yang akan datang. Sekali lagi, kalau tidak dilakukan sekarang, akan dilakukan lagi pada 5 tahun yang akan datang. Dan itu menjadi hal yang biasa. Oke, baik. Bang Frits Edwards, jadi gimana respon dari pasangan 02 soal tuntutan dari 01 dan 03 soal PSU, pemilihan suara ulang? Ya, saya sebenarnya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Todo tadi. Tadi Bang Todo mengatakan bahwa sekarang Mahkamah berada dalam good stage-nya gitu, menghasilkan beberapa putusan yang landmark dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, dengan framework yang disampaikan oleh Bang Todung, oleh karena itu mari kita tetap akan menerima bersama-sama bahwa apapun putusan Mahkamah Konstitusi ke depan itu juga merupakan sebuah keputusan dalam good state, di dalam sebuah good shape-nya Mahkamah, apapun putusan tersebut. Kami mau mengatakan bahwa kami juga sebenarnya juga senang, Bang, apabila menteri tersebut dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kemudian dianggap bahwa seakan-akan paslon 1 dan paslon 3 bergembira karena ada menteri yang dipanggil, kami juga bergembira sehingga menteri-menteri tersebut bisa menyampaikan bagaimana proses daripada perlindungan sosial, bagaimana bansosnya, itu kan adalah segala sesuatu apa yang dilakukan, bagaimana proses verifikasinya, siapa yang mendistribusikan lewat PT Pos, kenapa 3 bulan sekali, kenapa tidak tiap bulan, itu bisa dijelaskan secara detail oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Sosial. Sehingga apa yang selama ini disampaikan oleh
oleh paslon 1 dan paslon 3 bahwa ada seakan-akan upaya untuk menggiring sebuah proses bansos, itu dapat terbantahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh para menteri terkait. Hal yang kedua yang kami sampaikan juga, kalau kita melihat bagaimana ahli yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3 kemarin, bahkan kami mengapresiasi paslon ahli, kalau nggak salah, ahli psikologi politik yang disampaikan Ibu Riza pada hari Selasa kemarin, di mana menyampaikan bahwa ternyata masyarakat Indonesia lebih memilih capres yang kalem. yang tidak agresif. Itu kan salah satu indikator bahwa ada pilihan kenapa orang lebih senang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu salah satu argumentasi yang disampaikan oleh ahli yang paslon 3 yang menurut kami itu sangat mendukung bagaimana posisi daripada paslon 2. Jadi Pak Bambang, kalau kita bisa melihat bagaimana prosesnya, bagaimana dengan ahli yang kami akan sampaikan besok, apalagi ahli yang diajukan oleh KPU hari ini misalnya, membantahkan setiap pertanyaannya soal kenapa si rekap tersebut, itu merupakan salah satu indikator bahwa semakin kemari kok kami merasa kok setiap ahli yang disampaikan dan saksi itu sangat mendukung daripada posisi dari paslon 2. Dan kalau misalnya kayak kemarin ada kayak satu bansos yang ditempel, kemudian seakan-akan itu bansos darinya paslon 2 misalnya, kan kita bisa bertanya, mari kita membaca jawaban dari Bawaslu terhadap permohonan 1 dan permohonan 3. Kalau kita membaca Pak Bambang, dari situ akan ketahuan apakah sudah dilaporkan atau tidak, apakah ini sudah adanya respon atau tidak, dan itu dapat kita bisa jelaskan bahwa Bawaslu sudah melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu. Mungkin tidak sesuai apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3 hasil dari apa yang mereka laporkan ke Bawaslu. Oke, jadi publik masih akan menantikan bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan pada 22 April. Apa yang harus dilakukan saat ini? Jawabannya setelah jeda berikutnya. Bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Hamdan Sulfa. Besok masih ada sidang memeriksa saksi dari 02. Jumat kemudian 4 menteri, dan kemudian libur agak panjang sampai ke 22 atau 23 April. Apa yang harus dipersiapkan oleh Anda untuk menyongsong hari bersejarah bagi bangsa ini? Ya, kita menunggu saja karena segalanya sudah kita hadapkan ke ruang sidang dan segala upaya sudah dilakukan. Biarlah hakim dalam suasana puasa ini, suasana lebaran, untuk merenung apa yang mereka lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Dan mewaspadai lebaran itu justru malah. Iya. Kenapa harus diwaspadai? Ya, enggak, maksud saya begini. Jadi dalam suasana akhir Ramadan, suasana lebaran, biarlah mereka untuk berenung. Apa yang harusnya mereka lakukan kepentingan bangsa dan negara. Kalau pemilu seperti pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini tidak dikoreksi, maka akan terulang pada masa yang akan datang. Oke. Karena itu disinilah MK mengkoreksi bagi MK untuk meluruskan jalannya demokrasi. Oke, baik, Bang Todung Mulya Lubis. Apa yang Anda kerjakan oleh tim hukum dari Ganjar Mahfud agar asumsi atau frame bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif itu terjadi? Apa yang mau diyakinkan hakim bahwa itu memang betul-betul terjadi sebetulnya? Ya, secara formal menurut hukum acara MK kita hanya punya satu kesempatan, yaitu ketika kita menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu akan sangat sederhana karena kita sudah menguraikan secara sangat detail pada permohonan PHPU yang kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Misalnya mengenai nepotisme yang menjadi akar dari semua persoalan ini. Nepotisme yang menimbulkan abuse of power terkoordinasi. Nah, turunannya apa? Turunannya itu salah satu bansos tadi, pork barrel politik. Turunannya apa? Kriminalisasi kepala desa. Turunannya apa? Itu intimidasi. Kemudian pengangkatan pejabat-pejabat yang ditempatkan di daerah-daerah untuk membantu pemenangan paslon tertentu. Nah, semua ini sudah kita uraikan. Nah, kami berharap ya
menteri yang akan dihadirkan ini akan memberikan insight, ya, informasi A1 yang memberikan penguatan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Majelis Hakim. Kami hakul yakin, nah saya setuju dengan Bung Hamdan Zulfa, Majelis Hakim, hakim-hakim yang mulia ini akan menggunakan waktu ini untuk bertanya pada hati kecilnya, hati nuraninya. Dia mau berbuat sesuatu untuk bangsa ini, memperbaiki bangsa ini, untuk sejarah kita masa depan, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita masa depan. Nah, saya percaya kesadaran itu ada kalau melihat indikasi-indikasi dan apa yang mereka perbuat selama ini. Paling tidak buat saya yang ikut di sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi, saya merasakan suasana atau environment lingkungan yang tidak seperti yang dulu saya temukan pada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya punya alasan untuk percaya bahwa ada breakthrough, ada terobosan. Apakah nanti di tengah-tengah dengan kecewa? Ya, saya tidak ingin kecewa. Oh, tidak. Saya tidak ingin kecewa. Saya punya optimisme. Tapi siap saya kecewa? Ya, kita sebagai Demokrat mesti siap menang dan kalah. Tapi paling tidak saya yakin saya akan menang. Walaupun mungkin menangnya tidak total, ya. Oke, baik. Bang Frit Edward Siregar, jadi apa persiapan dari tim hukum 02 termasuk kesaksian besok itu di sidang mahkamah setelah kesaksian dan bukti-bukti terungkap di persidangan? Ya, sebagai pihak terkait kami tentu saja mendapatkan keuntungan sebagai orang yang paling terakhir merespon. Jadi kami sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Kami bisa melihat di mana kelemahan-kelemahan daripada ahli dan saksi yang disampaikan. Tentu saja itu akan kami respon besok, Bang, dalam ahli dan saksi yang kami sampaikan. Saya hanya mau mengeko apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 dalam berbagai kesempatan. Mari kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kami juga percaya, mari kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan mari kita juga kembali bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu merupakan implementasi ataupun turunan dari konstitusi kita. Jadi kami tentu saja bersiap dengan apapun jawaban ataupun apapun putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya apapun putusan itu akan membawa kita dalam proses demokrasi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Oke, baik. Prof Sigit, kalau Prof Sigit dari UGM melihat kesaksian dari 4 menteri pada hari Jumat, itu kan juga pada satu sisi harus setia kepada Presiden Jokowi, ya pada sisi lain juga dihadapkan pada sebuah sidang mahkamah yang mungkin menuntut apa sebenarnya yang terjadi. Ada dilema seperti yang dirasakan Prof Sigit? Ya, saya kira gini Pak Budiman, kita kembali kepada tema atau titel acara ini ya. Ini kan uji nyali. Jadi menurut saya kesaksian dari para pejabat negara yang akan dihadirkan di sidang Mahkamah Konstitusi itu juga merupakan bagian dari uji nyali. Artinya begini Mas Budiman, apakah dengan melihat fenomena yang sekarang ini dari sudut hukum, dari sudut institusi, kita menghadapi situasi di mana ada hipokrisi, ada manipulasi, dan ada distraksi di sisi hukum maupun di sisi kelembagaan. Dan ini bukan hanya menjadi kepedulian dari masyarakat atau warga negara Indonesia, bahkan masyarakat global pun memperhatikan ini. Kita tahu di sidang Komisi HAM PBB, apa yang terjadi di negara kita itu dipertanyakan. Nah, ini adalah menurut saya kesempatan, tetapi juga merupakan uji nyali, bukan hanya pada hakim konstitusi, tetapi juga para pejabat negara dan juga bagi bangsa Indonesia. Ada 3 kemungkinan, Mas Budiman. Pertama, mungkin kita akan terima aja keadaan ini. Artinya, ya sudahlah, kita terima, kita menyelesaikan. Nggak peduli pada nilai, nggak peduli pada bagaimana amanah konstitusi dan yang kedua adalah, kemungkinan kedua ada pelajaran sejarah. Situasi ini suatu saat akan meletus, akan menjadi situasi kaotik baru. Kalau yang sekarang kita hadapi adalah kaotik legal system, maka ada kemungkinan yang terjadi adalah kaotik yang lebih besar, sebagaimana terjadi tahun 98. Atau yang ketiga adalah kita semua, Mahkamah Konstitusi, para pejabat negara, dan kita semua punya kesempatan atau memanfaatkan kesempatan untuk mencegah ini semua, supaya kaotik yang lebih besar itu tidak terjadi bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu Mas Budiman. Oke, baik Prof Sigit. Prof Sulis, kalau tadi kan
berawal dari putusan MK 90, MK yang mengawali, apakah kemudian nanti MK yang akan mengakhiri ini menjadi sesuatu yang lebih balance gitu? Kalau menurut Prof. Sulis, apakah itu bakal terjadi atau ya sudahlah ini yang akan terjadi gitu? Saya pertanyaannya adalah apakah mahasiswa hukum di seluruh Indonesia akan mendapatkan pembelajaran yang bagus dari putusan MK yang landmark atau justru yang tidak gitu ya. Nah, saya tuh punya harapan dan saya kira hakim-hakim MK juga akan melakukan analisis yang beyond analisis doktrinal. Mengapa begitu? Karena di persidangan itu hakim MK sudah banyak dibantu oleh berbagai macam keahlian dan itulah yang sebetulnya dituntut oleh dunia hukum ke depan. Jadi bagaimana pengembangan studi hukum interdisiplin di dalam pembuktian pork barrel, di dalam pembuktian politisasi yudisial. Di situ ada banyak sekali ahli-ahli filsafat, politik, psikologi, sosial, antropologi dan lain-lain, dan lalu juga akan didatangkan menteri-menteri. Jadi saya sangat berharap bahwa memang yang akan dihasilkan oleh putusan MK itu betul-betul adalah putusan yang landmark, yang beyond analisis doktrinal, tetapi analisis yang interdisiplin. Oke, baik. Pak Maru, jadi kalau Anda di MK ya, 90 menjadi awal dan kemudian ada potensi, ada peluang untuk kemudian melakukan reposisi. Konfigurasi hakim MK sekarang yang 8 orang ya, karena Pak Anwar Usman tidak ikut dalam sengketa, itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, kalau secara konkret atau pasti saya tidak bisa mengatakan, tapi beberapa saya kenal betul, mereka memiliki integritas yang tinggi. Tetapi beberapa yang sangat saya membuat kecewa itu ketika putusan 90 itu terjadi, yang dalam audit saya itu sangat-sangat jelas betul apa yang tersimpangi di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu saya sekarang hanya menghimbau sajalah kepada hakim MK ini, kembalilah bahwa prinsip diberikan independensi kepada mereka bukan menjadi hak mereka itu, tetapi untuk rakyat seluruh Indonesia agar mereka bisa imparsial, tidak memihak dan bisa mengambil putusan yang adil. Jadi saya kira kalau kepada masyarakat kita juga saya menyerukan juga supaya siap menerima apapun putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, termasuk kepada aparatur pemerintahan, dia siap juga menerima termasuk yang ekstrim sekalipun, karena peradilan ini adalah merupakan suatu ujian pengawasan terhadap semua lembaga. Sudah lama dikatakan bahwa manusia, masyarakat tidak ada yang menjadi malaikat kan? Kalau malaikat semua tidak perlu pemilu, tidak perlu pemerintahan. Pejabat juga ini termasuk KPU, Bawaslu yang tadi diserukan oleh mungkin suaranya Pak Fritz itu masih Bawaslu itu, seolah-olah tidak ada yang salah. Mereka juga bukan malaikat. Oleh karena itu berikan kepada MK kesempatan pada last instance mengawasi semua itu dan mengambil keputusan. Termasuk juga seruan kita, tentu saja kalau ada putusan MK misalnya yang mengabulkan, apakah dia setengah itu misalnya Gibran didiskualifikasi, semua jangan terkejut. Kita terima dengan biasa dan kita akan melakukan tanpa suatu side effect betul. Tetapi MK sekali lagi saya akan serukan juga impact analysis terhadap putusannya juga harus ditimbang. Nah inilah saya kira yang bisa saya katakan. Harapan saya sih putusan nomor 90 itu saya katakan the fruit of the poisonous tree yang mengalir di sini harus dinetralisir sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Pak Magnis. Kita semua sudah kehilangan etik yang justru membedakan kita dari binatang. Kalau Prof. Maru pernah berada di Mahkamah Konstitusi dengan suasana kebatinan yang ada sekarang dengan 8 hakim konstitusi, terbuka kemungkinan untuk memerintahkan untuk pemilu itu diulang? Saya kira terbuka. Terbuka dasarnya apa? Ya, apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau misalnya bukti-bukti itu meskipun ada yang melihat, ada yang meleset, ada yang menonjol, tetapi bukti itu ada satu yang
Belum kita bicarakan petunjuk yang merangkaikan semua ini bukti sehingga mencapai satu kesimpulan. Meskipun ada yang meleset, atau ada bukti yang kemudian tidak tepat, atau ada saksi yang mbalelo, itu semua bisa nanti terlihat di dalam kerangka merangkaikan semua alat bukti itu dengan disatukan dengan petunjuk-petunjuk akan sampai kepada kesimpulan. Oke, Zainal Arifin Muchtar, sejauh mana Anda lihat probabilitas dari 8 hakim konstitusi berani mengambil sebuah putusan yang progresif, termasuk untuk memerintahkan untuk pemilihan suara ulang? Kalau pembagian saya tadi terhadap 3 jenis hakim itu, saya terus terang agak pesimis. Kecuali kalau hakim yang progresif, hakim yang baik ini, itu bisa mengambil tempat atau bisa mengambil hati hakim yang berada di tengah itu bisa terjadi perubahan. Karena kalau hakim yang berada di sebelah satunya, saya kira hakim yang memang sudah terafiliasi ya, jadi sulit untuk berharap dia melakukan perubahan gitu. Tapi saya kira kemampuan hakim baik untuk bisa mengambil yang di tengah ini akan menjadi sangat menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung betul pemahaman para hakim soal makna keadilan pada akhirnya. Sekedar mungkin karena ini akhir Ramadan ya, dan saya kira akan menjelang Idul Fitri, mereka harusnya ingat bahwa yang namanya keadilan itu dalam hadis Rasulullah itu ya jadi semacam pancangnya langit dan bumi, itu kan tiang pancangnya langit dan bumi. Jadi betapa pentingnya yang namanya keadilan itu. Kalau itu bisa tegak, betapa pentingnya itu tegak, karena kalau tidak dia seakan-akan meruntuhkan pancang bumi dan langit itu. Nah, tapi ada satu hal yang paling penting, Mas BDM, saya kira yang harus kita ingat semua. Republik ini tidak selesai di tanggal 22 April. Republik ini tidak selesai di tanggal 20 Oktober dipelantikan. Republik ini akan terus berjalan. Maka saya kira kita semua harus membangkitkan kesadaran kolektif bersama untuk terus melanjutkan yang namanya kritis. Mau menang atau mau kalah di putusan tanggal 22 April, semangat kritis, semangat untuk menegakkan demokrasi itu harus tetap dilakukan. Karena ya seperti yang sering saya bilang, demokrasi itu bukan tidak kenal kekalahan, tapi demokrasi itu tidak kenal lelah untuk melakukan perjuangan. Maka saya kira menjadi penting untuk kita semua mencamkan bahwa membela demokrasi itu bukan sprint, tapi sebuah proses maraton. Jadi dia tidak berakhir di tanggal 22 April atau kemudian berakhir di 20 Oktober, tapi seharusnya terus-menerus dipakai bahkan sampai 2029, bahkan pasca 2029 ke depan. Itu konsekuensinya dalam masyarakat sipilnya tidak tertidur ya. Thank you Uceng, Prof. Sigit, Bang Frits, Bang Hamdan, Prof. Sulis, dan Pak Maru, dan Bang Todung Mulya Lubis telah bergabung di satu meja The Forum. Kontroversi pemilu presiden 2024 diawali putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi yang cacat etik. Sengketa pemilu presiden 2024 adalah kesempatan sekaligus momentum bagi MK untuk mereposisi posisi politik MK. MK bisa mengambil peran untuk mengatasi kesemrawutan informasi, prasangka, dugaan, sekaligus memberikan legitimasi konstitusional tentang pemilu 2024. MK yang memulai, saatnya MK yang mengakhirinya. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.